Sinta, Aku terlahir kembali. Terlahir kembali pada hari aku melamar Lukman. Sinta, kamu membawaku ke gereja jadi ada apa ini? Tidak sabar ingin menikahiku? Diam. Kau bajingan. Bahkan jika aku menikah, aku akan menikahi Vino. Dan kamu. Di hidup ini kau akan jadi boneka di tanganku. Kau gila? Tunggu, pada titik ini di kehidupan masa laluku aku baru saja bertunangan dengannya saat Vino menyeretku kembali. Jadi, Sinta, kau berani sekali sekarang. Pergi mencari lelaki lain. Vino, Sinta, air matamu tidak mempan lagi padaku. Sinta, kau tunanganku, kenapa kau dipelukan lelaki lain? Vino, aku sangat merindukanmu. Aku tahu kau akan datang untukku. Vino, dia tidak pernah memanggilku begitu. Jika kau menyentuhnya dengan tangan kotormu lagi, aku akan membunuhmu. Pantas saja dia tiba-tiba memeluk Vino, jadi dia takut psikopat itu akan membunuhku. Sepertinya aku akan segera membantu Hana mengambil harta keluarga Sinta. Si gila ini mau macam-macam lagi sama aku. Sinta, kalau aku patahkan kakimu, kamu nggak akan lari lagi, kan? Aku nggak akan lari lagi. Aku akan tetap di sisimu mulai sekarang. Sinta, aku nggak akan dibodohi olehmu lagi. Aku sungguh nggak akan lari. Lepaskan aku, ya, pergelangan tanganku sakit sekali. Masih pura-pura. Aku terus kabur demi Lukman. Dia menolak percaya. Wajar saja. Aku harus melakukan sesuatu. Vino, pelan-pelan aja, aku takut sakit. Kamu mau ngapain lagi? Vino, aku sakitin kamu. Dengan begitu nggak akan sakit. Meski bersikap manis, dia belum pernah sejauh ini. Dia mau ngapain sih? Jangan bilang kamu malu. Aku nggak tahu kamu punya sisi imut. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan melepaskanmu. Aku bilang aku nggak akan kabur lagi. Tapi pria kemarin itu bilang, kamu tunangannya. Dia bohong. Kamu tadi mau melamarnya. Aku lakukan itu cuma buat bilang ke dia kalau aku tidak suka dia. Yang aku suka cuma kamu. Kamu. Kamu nggak bisa bohong bener. Sinta, kalau kamu berani nemuin bajingan itu lagi, aku akan bunuh dia dan kujadikan patung.
Sinta, Vino tidak menyentuhmu, kan? Tenang saja, aku sudah menghubungi Pak Ardi dan Hana. Kami akan mengeluarkanmu dari sini. Ayah, aku sudah menandatangani perjanjian transfer properti. Kenapa kau tidak membiarkanku pergi? Hanya saat kau mati, aku akan merasa tenang. Ayo, bantu. Jadi ini saat mereka mulai merencanakan untuk membunuhku. Aku sudah selesai denganmu. Aku akan menikah dengan Vino. Jangan ganggu aku lagi. Shinta, kau rela memasak dan mencuci untukku, kau membuatkan kado ulang tahun untukku dengan tangan sendiri, dan sekarang kau berkata seperti ini, hanya untuk mendapatkan perhatianku. Diam. Satu-satunya yang kucintai adalah Vino. Shinta, kau mengatakan itu hanya karena takut aku akan membunuhnya, kan? Kau sengaja berusaha menyiksaku. Untuk melindunginya kau benar-benar berusaha keras. Vino, dia berbohong. Satu-satunya yang kucintai adalah kamu. Tidak peduli bagaimana kau menggunakan atau mempermainkanku. Aku tetap mencintaimu. Di kehidupan masa laluku, aku mati-matian berusaha melarikan diri darimu. Hanya untuk jatuh ke dalam perangkap mereka. Kau pasti menganggapku bodoh. Vino, perutmu sensitif. Ayo makan, ya. Ayo makan, ya. Aku lapar. Oke. Jika dia menikah dengan Vino, kita tidak akan pernah mendapatkan properti itu. Ayah. Kupikir dia takut Vino akan mengejar Lukman, jadi dia sengaja mengatakan hal-hal itu. Selama kita bersatu untuk mengambilnya dari Vino, kita bisa memaksanya untuk menandatangani perjanjian transfer properti. Jangan khawatir. Shinta tergila-gila padaku. Dia pasti akan ikut denganku dengan sukarela. Wanita itu biasanya terlihat seperti ingin membunuh Vino. Kenapa mereka begitu akrab sekarang? Ada yang aneh dengan wanita ini. Nyonya Vino, silakan pilih hidangan yang ibu suka. Kelezatan 8 dewa. Sup 5 ular. Bubur ayam auman naga. Siapa yang sarapan semewah ini? Dia benar-benar budak cinta. Putus asa? Kalau tidak keberatan, biarkan saja hidangan ringan. Perutnya lemah. Makanan berminyak tidak baik di pagi hari. Dia benar-benar peduli padaku. Vino, minum bubur dulu untuk menenangkan perutmu. Vino, ada yang ingin aku sampaikan. Aku mau kuliah.
Jadi semua kebaikan ini hanya cara untuk melarikan diri. Shinta, kau benar-benar main-main. Aku tahu, kau hanya menggunakan kuliah sebagai alasan untuk kabur. Vino, aku harus menyelesaikan studiku. Kau tidak bisa membuatku jadi burung dalam sangkar. Perasaanku padamu nyata. Aku tidak akan berbohong lagi. Apa ini? Pelacak GPS. Vino. Percayalah padaku sekali lagi, oke? Shinta, kesempatan terakhir. Jika kau berbohong lagi, aku benar-benar akan menguncimu di kamarmu. Ada yang salah, Vino. Saya lihat Shinta dan laki-laki itu masuk ke ruang musik sendirian. Ayo cepat, Shinta. Kelas akan dimulai. Ngapain kamu berdiri di situ? Mau bolos lagi? Hentikan menarik telingaku. Aku tidak berniat bolos. Shinta, kamu nakal banget. Belum lihat kamu semalaman kangen aku? Kupikir kamu tidak akan masuk sekolah hari ini. Sepertinya kamu ingin menemuiku, jadi kamu tipu Vino. Dia datang padaku pasti tidak ada baiknya. Lukman, apa yang kukatakan di telepon kurang jelas. Kita sudah selesai. Shinta, aku paham. Kamu melakukan ini semua untuk melindungiku. Gila. Bagaimana mungkin di kehidupan masa laluku aku bisa menyukai orang sepertimu? Sekarang Vino tidak perlu berpura-pura, aku akan menyelamatkanmu dari cengkeramannya. Aku tidak akan meninggalkannya. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi, Shinta. Ada apa denganmu? Dulu kamu bilang suka padaku, bahkan bersumpah akan menikahiku. Kau mengerjaiku? Dulu aku buta. Apa yang kau lakukan? Jangan sentuh aku. Shinta, aku mengerti sekarang, kamu main-main. Aku tahu, kamu cuma ingin aku yang memulai duluan, kalau begitu, akan kuberikan apa yang kamu mau sekarang. Shinta, dia menyentuhmu, kamu jelas suka padaku tapi kau biarkan dia menyentuhmu, bagaimana bisa kau tidak punya harga diri? Dia. Apa yang terjadi antara kami bukan urusanmu. Beraninya kau memukulku. Aku tunanganmu. Tentu aku bisa mengendalikanmu. Sudah kubilang, kita tak ada hubungan apapun. Shinta, aku bilang, bukan hanya tubuhmu, tapi semua milikmu adalah milikku. Tidak apa-apa. Meskipun kamu kotor, aku tetap akan menyentuhmu. Pasrah saja padaku sekarang, dan kita bisa kembali seperti dulu. Aku masih bisa menerima cintamu, seperti dulu. Kamu tidak pantas mendapat cintaku. Satu-satunya yang kucinta adalah Vino. Shinta, apa kau mau mati? Shinta, berani kamu tendang aku? Sepertinya aku terlalu lembut. Lagian, kamu sudah kotor. Kenapa pura-pura suci? Itu Vino? Kenapa dia kelihatan mau bunuh? Siapa yang bikin dia marah? Dia celaka. Shinta, kamu gila? Kalau berani sentuh aku pastikan kamu tidak punya anak. Lukman, kamu memaksaku.
Berhenti berpura-pura. Aku bisa tahu kamu menginginkannya. Gila, lepaskan aku. Diam. Sekarang aku akan menikmatimu. Vino, tolong. Berhenti berteriak. Vino tidak akan datang. Aku tersiksa. Vino. Vino. Sinta, jangan takut. Aku di sini. Vino. Beraninya dia menyakitimu. Kucabik-cabik dia sepotong-sepotong. Vino, tidak. Vino, lupakan. Sinta, kau kasihan padanya? Cinta kau sangat mencintainya. Dia menyakitimu. Dan kau masih membelanya? Gak. Kau satu-satunya yang kucinta. Aku hanya tidak ingin darahnya mengotori tanganmu. Cinta, biar aku rawat lukamu dulu. Untungnya, tidak dalam. Jangan kena air dulu beberapa hari. Dokter Perdana, terima kasih. Gimana? Mau aku obati juga? Aku nggak luka. Vino, kamu yang butuh diobati. Permisi. Jangan khawatir. Cuma luka kecil. Cinta, jangan bergerak. Ini semua karena aku. Dia terluka. Seharusnya aku kunci dia di kamar. Vino, kamu keringetan banget. Kamu nggak apa-apa. Sinta, jangan biarkan lukamu makin parah. Jangan pergi ke sekolah. Aku akan urus izinmu. Sinta, aku harus bagaimana denganmu? Vino, kenapa kamu menyiksa dirimu lagi? Jangan tanya yang tidak seharusnya. Vino, apa kamu benar-benar harus sampai segitunya demi perempuan itu? Perempuan itu? Leon? Siapa bilang kamu boleh memanggilnya begitu? Dia itu kakak iparmu. Vino, dia baik-baik saja di sekolah. Bagaimana mungkin dia satu ruangan dengan Lukman? Kamu nggak pernah mikir? Apa maksudmu? Dia sedang kencan dengan pria sembarangan. Sudahlah. Dia tak akan pernah dapat kesempatan untuk kencan dengan pria sembarangan. Vino, kamu benar-benar mengerikan. Vino, aku bisa pergi sendiri dan makan di meja. Kamu masih. Cinta, diam di kamarmu. Ini tempat Raman. Ada yang aneh dengan dia. Vino, aku mau mandi. Lukamu jangan kena air. Naman, Vino, aku belum mandi. 3 hari, aku lengket semua. Sangat tidak nyaman. Dia semakin pintar merajuk. Baiklah, ayo mandi.
Vino. Kamu keluar dulu, ya? Shinta, aku bantu kamu mandi. Shinta, hal-hal yang lebih intim sudah kita lakukan, kenapa malu? Kamu terus bersembunyi di air, apa kamu tidak ingin aku melihat tubuhmu? Kenapa rasanya dia lebih gila dan sangat posesif? Tetap di sini. Aku akan kembali malam ini untuk menemanimu. Vino. Aku kangen kamu. Vino, jaga diri, ya? Oke. Andai saja dia selalu sebaik ini. Shinta, Vino tidak menyakitimu, kan? Hari itu, untuk mencegah dia menyakitiku, kamu sengaja berdiri di depanku. Aku sangat terharu. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Ya, aku melakukannya semua untuk melindungimu. Lukman, kamu harus mencari cara untuk datang menyelamatkanku. Aku tidak mau tinggal di sini selamanya. Jangan khawatir. Hana dan aku, bersama Pak Ardi akan melakukan segalanya untuk mengeluarkanmu. Bagus sekali, nanti aku hubungi. Lukman, Hana, Ardi. Di kehidupan ini, aku akan memasang jebakan dan menjatuhkan kalian semua sekaligus. Hana, Pak Ardi. Kamu lihat itu? Dia tetap di sisi Vino semata-mata untuk melindungiku. Lukman, kamu memang hebat. Menantu laki-laki keluarga Hana haruslah kamu. Dia bodoh sekali. Begitu dia meninggalkan sisi Vino, dia mati. Tepat. Harta keluarga Shinta akan segera menjadi milikku. Sarapanmu. Leon, kamu tidak pergi ke kampus hari ini. Aku harus tetap di sini untuk melindungimu. Kalau tidak, Vino tidak akan tenang. Tangkap. Selagi aku pergi, kau kunci dia di kamarnya. Vino, akhirnya kamu kembali. Aku sangat merindukanmu. Vino, tanganku sudah sembuh sekarang. Boleh aku ke kampus besok? Aku sudah terlalu lama pergi. Aku akan ketinggalan. Jadi semua semangat ini hanya untuk lari dariku. Coba aku lihat. Kau tak boleh pergi. Vino, tapi aku terkurung di kamarku dan sangat membosankan. Apa kamu bosan? Atau mati-matian pergi ketemu pria lain itu? Vino, aku tidak pernah ingin bersama pria lain. Sudah kubilang, aku hanya mencintaimu seumur hidupku. Vino. Shinta, aku gak mau lihat kamu terluka. Kalau kamu nekat pergi keluar, maka aku harus mengurungmu. Vino, lepaskan aku. Aku punya diriku sendiri. Aku bukan hewan peliharaanmu. Kamu gak bisa terus merantai aku begini. Shinta, bahkan, jika aku mati, aku tak akan pernah melepaskanmu. Aku sudah bekerja keras untuk membangun kepercayaan dengannya. Ini tidak boleh hancur. Kalau tidak, kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Shinta, aku lebih rela itu terjadi padaku daripada melihatmu terluka. Vino,
Kalau begitu, aku nggak jadi kuliah, jangan kurung aku, oke? Oke. Vino, punggungmu sakit. Biarkan aku lihat. Shinta. Aku tidak terluka, berhenti menyentuhku. Kontrol diriku tidak begitu kuat. Tapi, Aku ingin menyentuhmu. kalau begitu ayo tidur. Selamat malam. Shinta, selamat malam. Aku tak pernah sadar, sebelumnya, bahwa dia, begitu, tidak percaya diri. Shinta, aku pergi dulu. Oke, hati-hati. 21. Hari ini tanggal 21. Di hari ini, di kehidupan masa laluku, Vino disergap musuh dan terluka parah. Itulah kesempatan yang kudapat untuk kabur ke sini. Aku harus pergi selamatkan dia. Pintu dikunci dari luar. Dasar Vino, aku sudah berjanji tidak akan pergi ke kampus tapi dia tetap mengunciku. Aku harus menunggu Leon bawa makanan supaya bisa kabur. Leon, aku kelaparan. Putri, aku mohon, berhenti berteriak. Aku Tuan Leon yang perkasa masih harus melayaninya. Ini sarapanmu, ambillah. Bagaimana kamu tidak bisa memegang nampan dengan benar? Apa yang kamu lakukan? Hanya karena aku terlambat 5 menit membawakan makananmu. Kamu harus memukulku? Dia cukup cepat. Aku tahu, kamu berusaha kabur. Aku tidak berusaha kabur. Aku akan menyelamatkan Vino. Selamatkan dia. Selama kamu diam di rumah, dia tidak akan terluka. Sepanjang hidupnya, dia hanya pernah terluka demi kamu. Leon, aku bermimpi dia disergap musuh dan terluka parah. Aku harus menyelamatkannya. Berhenti pura-pura. Hanya Vino, si budak cinta itu, akan percaya kebohonganmu. Denganku, itu tidak akan berhasil. Aku istrinya. Kamu harus dengarkan aku. Jika kamu tidak percaya, kita bisa pergi bersama. Istrinya? Kamu selalu berpikir untuk kabur. Bahkan di kampus, kamu menggoda pria lain. Apakah kamu pantas menjadi istrinya? Aku tidak berusaha kabur. Aku tidak menggoda siapapun. Aku sungguh hanya ingin menyelamatkannya. Ini tentang keselamatannya. Percayalah padaku sekali ini, ya. Itu air mata buaya. Kau nggak bisa tipu aku semudah itu. Kamu diam saja di sini. Tidak mungkin aku akan melepaskanmu. Leon, dia beneran bakal disergap oleh musuh-musuhnya. Kamu harus percaya padaku. Buka pintunya. Tidak, aku harus cari cara. Dari ketinggian ini. Nggak masalah. Cinta, kamu benar-benar nekat. Vino, ada yang salah.
Shinta kabur. Dia pergi? Maaf, Vino, aku tidak kira dia akan lompat langsung dari jendela kabur. Bagus sekali. Sepertinya dia pergi mencari Lukman lagi. Franz, ini rute Shinta. Ikuti dia. Ya Pak Vino. Shinta, kamu tak akan pernah lepas dariku. Vino, tolong jaga dirimu. Pak Vino, Nona Shinta sedang menuju ke sini. Vino, lihat kamu sekarang. Ini yang kamu dapatkan karena hanya menghabiskan 1 miliar untuk mengambil alih grup Wijaya. Hemph, kamu membayar terlalu sedikit. Nasib apa? Bagaimana kamu memotong talinya? Semuanya, tangkap dia, bunuh dia. Pergi ke neraka, Vino. Kau kalah jumlah. Sehebat apapun kau tak bisa mengalahkan kami semua. Kau psikopat, kok kau masih bisa tertawa? Ah, ini air keras, air keras. Sakitnya luar biasa, kalian ngeliatin aja, kejar dia. Jangan bergerak, atau kalian mati semua. Vino, kamu terluka? Sakit? Shinta, kamu mau mati bersamaku? Vino, aku datang untuk menyelamatkanmu. Kita tidak akan mati. Menyelamatkanku? Shinta, kamu tidak sabar aku mati, ya? Biar kamu bebas. Vino, kalau kamu bilang lagi, aku akan marah. Vino, di hidup ini, aku akan melindungimu. Kita akan hidup bersama. Shinta, kalau aku mati, tidak akan ada yang mengurungmu lagi. Kenapa kamu datang menyelamatkanku? Vino, karena aku mencintaimu. Wah, kisah cinta yang mengharukan. Kalau begitu, mati bersama. Shinta, Vino, cewekmu ini cukup berani. Mending tembak aku mati sekarang. Tapi kau juga tidak akan lolos. Ini tempat terpencil, siapa yang bakal nemuin kita? Aku bisa bunuh kamu sekarang. Hapus semua bukti. Siapa yang bakal melacak ini ke aku? Oh tidak, bos, polisi datang. Bos, ayo kita pergi. Pah, itu cuma potongan kardus. Kau berani main-main padaku. Pergi ke neraka, kau jalang. Kalau kau berani menyakitinya, kubunuh kau. Ini tangan yang menyakitinya. Kamu mau apa? Hah?
Maaf, Pak Vino, saya tidak akan mengulanginya lagi. Tolong, jangan bunuh saya. Nya, oke. Vino, kamu berdarah banyak. Sinta, aku baik. Selama kamu tidak terluka. Vino, tetaplah bersamaku. Jangan buat aku takut, Vino. Jadi kamu ingat meneleponku kamu dari mana saja? Vino pergi mencarimu dan dia belum balik. Cepat, bawa dokter perdana ke sini, dia terluka parah. Apa? Vino terluka? Aku segera ke sana. Minggir. Vino, tolong, jangan apa-apa. Hentikan akting palsumu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana bisa dia? Dokter, bagaimana kabar Vino? Operasinya berjalan lancar, dia akan segera dipindahkan ke ruang rawat. Sakit. Leon, kamu mau hancurin pergelanganku? HMPH, jangan sentuh dia. Seandainya kau tetap di rumah, bagaimana dia bisa terluka? Leon, sudah kubilang sebelumnya, dia punya musuh yang mengejarnya. Kamu tidak percaya padaku, dan sekarang kamu mencoba menyalahkan aku atas lukanya. Kamu sangat tidak masuk akal. Karena kamu pembohong kompulsif. Aku tidak akan percaya padamu. Ayo, ikut aku. Lepaskan aku. Aku akan membawamu pulang sekarang. Jangan tinggal di sini, menghalangi pemulihannya. Lepaskan aku tetap di sini, untuk merawatnya. Leon? Hentikan, apa kau tidak lihat dia terluka? Dia sendiri yang menyebabkannya. Dia memilih melompat dari jendela. Dokter perdana, tolong, rawat lukanya. Leon? Jadi kau masih peduli padanya? Aku, tidak, aku hanya takut gagal menjaganya. Saat dia bangun, dia akan mencambuk dirinya lagi. Nona Shinta, silakan duduk di sini. Dokter perdana makasih. Nggak masalah, hanya tugas saya. Tapi aku juga berharap kau tidak akan mengecewakan Vino lagi. Jangan khawatir. Di hidup ini aku tak akan mengecewakannya. Henti. Siapa yang percaya? Percaya atau tidak. Pokoknya aku tinggal di sini bersamanya. Baik. Perdana dan aku akan di sini mengawasimu. Vino, kamu harus segera bangun. Shinta mau lari kemana? Aku mau cuci handuk. Terus siapkan sarapan untuk kalian. Aku ikut kamu. Oke, kalau begitu ikut aja. Aku peringatkan kamu, kamu tidak bisa lolos dari cengkraman Vino. Kamu gila. Hei, apa katamu? Kamu menghina aku? Aku mau ke kamar mandi. Kamu ikut masuk juga. Kamu. Apa yang kamu bicarakan? Tidak tahu malu omonganmu? Piafti. Tahu betapa piciknya Vino? Kalau dia tahu bahwa dia bicara padaku seperti itu, pasti dia akan membunuhku. Shinta, akhirnya kamu ingat aku? Jadi, siap lari dari keluarga Vino? 3 hari lagi kau akan menjemputku. Lukman, hari-hari baikmu sudah benar-benar berakhir. Baik. Hahaha.
Sinta benar-benar bodoh total. 3 hari lagi aku bisa merebut harta keluarga Sinta untuk Hana. Lama sekali kau. Kau tidak diam-diam menghubungi pria lain? Maaf soal itu, tanganku terpeleset. Sinta, kamu. Kalau bukan karena Vino aku pasti sudah, aku akan. Sinta. 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 Vino, gimana perasaanmu? Kalau Sinta, apa dia terluka? Dia pergi ambil sarapan. Dia cuma tergores, sudah kurus. Vino, kamu lagi ngapain? Aku mau cari dia. Terlalu berbahaya kalau dia pergi sendirian. Aku bersamanya. Kamu nggak perlu khawatir. Leon nggak bisa diandalkan. Vino, kalau kamu terus bergerak, lukamu akan terbuka lagi. Aku nggak peduli sama lukaku. Aku cuma peduli sama keselamatannya. Jadi ini yang namanya budak cinta obsesif, menakutkan. Vino, waktu kamu tidak sadar, Nona Sinta menangis terseduh-seduh, kalau lukamu terbuka lagi, dia akan makin menyalahkan dirinya. Kamu tega lihat dia nangis? Aku nggak tega lihat dia nangis. Tapi aku pasti nggak akan biarkan apapun terjadi padanya. Vino, kamu akhirnya sadar. Gimana perasaanmu? Lukamu masih sakit? Sinta, lain kali, jangan kabur. Walau ada Leon, tetap berbahaya. Vino, aku menjaganya sepanjang jalan, dan membawakan sarapan. Aku tidak biarkan dia membawanya. Kamu laki-laki. Tentu saja kamu tidak boleh biarkan dia yang bawa makanan seberat itu. Kamu memang pilih kasih. Vino, kenapa punggung tanganmu berdarah? Aku tahu kamu keluar. Makanya aku mau mencarimu. Vino, aku senang kamu khawatir padaku. Tapi kamu juga harus jaga dirimu. Oke, kalau terjadi sesuatu padamu, gimana aku bisa hidup? Oke. Lain kali aku akan lebih jaga diri. Ayo, kita belum sarapan. Kalian mau jadi orang ketiga? Sinta, jangan pergi. Vino, bukankah menurutmu kita berdua di ranjang rumah sakit ini terlalu ramai? Jika kamu tidak bersamaku, aku tidak bisa tidur. Baik, aku akan menemanimu. Sinta, janji padaku. Kamu nggak akan pernah tinggalkan aku. Baik, aku janji. Tapi hanya setelah aku membalas dendam. Lukman, kau sudah habis. Vino, setelah aku balas dendam, aku akan kembali padamu. Dosen, saya ingin melaporkan Lukman. Dia diduga melakukan pelecehan seksual. Saya akan kirim buktinya ke email Anda sekarang. Sinta, kenapa kamu belum sampai? Jangan khawatir, aku hampir sampai. Oke, sudah beberapa hari aku kangen setengah mati.
Shinta, Vino, aku bawakan sarapan. Shinta sudah pergi. Apa? Dia kabur lagi? Tepat di depan matamu, dia kabur. Lacak dia. Aku akan cari dia. Vino, kenapa kamu menyakiti dirimu sendiri? Karena dia tidak mau tinggal denganmu, ya jangan dipaksa. Tidak, dia tidak akan. Dia pasti mencintaiku. Dia mempertaruhkan nyawanya tempo hari, hanya untuk menyelamatkanku. Vino, saat dia kabur hari itu, apakah benar itu untuk menyelamatkanmu? Apalagi, keluarga Wijaya menyergapku. Untung dia datang tepat waktu, aku jadi bisa melawan. Oh tidak, aku salah menilai dia. Vino, aku akan ikut kamu mencarinya. Syukurlah kamu akhirnya berhasil kabur dari monster itu. Aku akan mengantarmu kembali ke keluarga Hana sekarang. Kau ingat, saat kau mencoba memperkosaku di kampus? Itu bukan apa-apa, kau tunanganku, melakukan itu wajar saja. Benarkah? Tapi aku sudah menyerahkan bukti itu ke profesor. Dia bilang kau akan dikeluarkan. Shinta, kau bercanda? Kau tidak punya bukti, aku sudah memeriksa ruang musik itu, tidak ada kamera pengawas di sana. Tapi aku punya rekaman suara. Aku nggak percaya kamu punya bukti. Dia cuma bodoh, nggak mungkin dia merekam apapun. Lukman, ini pemaksaan. Itu ilegal. Shinta, kok kamu bisa sekejam ini? Kamu diam-diam merekam kami? Kamu yang kejam. Kamu akan segera menerima surat dropout-mu. Masa? Kamu bilang apa tadi? Aku di drop out? Tolong, beri aku satu kesempatan lagi, aku mohon. Ah. Shinta, ini semua salahmu. Kamu jalang tak tahu malu, atau... Lukman, kamu sinting. Kamu pikir bisa mengorbankan aku untuk merebut hati Hana. Kamu pantas dapat ini. Shinta, kamu jalang, aku bunuh kamu. Baiklah, bunuh aku. Leon cepat, dia pergi ke pabrik terbengkalai sendirian, dia pasti berbahaya. Siap? Lukman, apa kau tidak akan membunuhku? Jadi kenapa tidak kau lakukan? Jangan memaksaku. Aku benar-benar akan membunuhmu. Kau dikeluarkan dari kampus. Kau tidak punya apa-apa lagi. Orang tuamu akan meremehkanmu. Hana juga akan membencimu. Lukman, kau tidak punya apa-apa lagi. Diam. Lukman, ayolah, bunuh aku. Bunuh aku, kau akan merasa lebih baik. Shinta, aku akan membunuhmu. Shinta, Persetan, Shinta. Shinta, jangan pergi. Vino, kenapa kamu terus pergi? Lukman, aku akan membunuhmu. Lukman, kamu tersangka pembunuhan berencana, kamu ditahan. Shinta, aku bawa kamu ke rumah sakit. Gimana ini bisa terjadi? Leon, gas. Vino, aku nggak apa-apa.
Shinta. Kau lakukan itu sengaja? Ya. Ini satu-satunya cara untuk membuatnya masuk penjara. Shinta, meskipun kamu memakai pelindung, itu tetap menembus. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Shinta, kenapa kamu melakukan ini? Kalau tidak, bagaimana bisa aku memasukkan Lukman ke penjara? Shinta, kamu tidak perlu pergi sejauh ini. Kalau saja kamu bilang padaku kamu ingin dia mati, maka aku akan. Vino, Shinta. Dokter, Perdana, bukankah kamu bilang lukanya tidak serius? Lalu kenapa dia masih belum sadar? Lukanya tidak parah, tapi dia benar-benar stres. Mungkin akhir-akhir ini dia kurang istirahat. Aku gagal merawatnya dengan baik. Aku akan membunuh Lukman. Shinta. Vino, jangan pergi. Shinta, kau bangun? Kamu tahu betapa khawatirnya aku padamu? Vino, aku udah baik. Tolong, jangan lakukan hal bodoh. Lukman bersalah atas percobaan pembunuhan. Dia akan membusuk di penjara seumur hidupnya. Tapi dia menyakitimu. Dia pantas mati. Vino, tenang. Aku sengaja memprovokasinya untuk menusukku. Karena aku takut kamu akan melakukan hal bodoh. Oke, aku tak pergi. Istirahatlah. Temani aku, ya. Aku akan selalu bersamamu. Shinta, bagaimana bisa kamu sebodoh itu? Vino, aku kurang mengerti. Dia sengaja membiarkan Lukman menusuknya, dan dia menelepon polisi sebelumnya, hanya untuk memastikan dia membusuk di penjara. Tepat. Dia berani sekali. Nona Shinta benar-benar bertindak nekat. Sungguh mengesankan. Apa? Lukman ditangkap? Pecundang? Dia bilang bisa membawa Shinta kembali. Tapi dia ditangkap karena menusuk Shinta. Terus, meski tanpa dia, kita masih bisa memancingnya keluar. Benar, aku akan cari cara memancingnya keluar. Shinta, aku temukan barang ibu Shinta di rumah kembali, dan ambil barang-barangnya. Vino, kamu belum makan seharian, dan luka kamu sendiri belum sembuh. Sampai dia sembuh total. Aku tidak akan makan apapun. Hah? Bagaimana jika dia butuh seminggu untuk pulih? Bukankah kamu akan mati kelaparan? Kau mengutuknya? Vino, aku nggak berani mengutuknya. Keluar. Kau terlalu berisik. Jangan ganggu istirahatnya. Astaga, begitu punya istri, lupa sama saudara. Shinta, kamu sudah bangun. Kamu lapar? Aku ambilkan sarapan. Vino, aku sedikit lapar. Oke, aku ambil sarapan. Aku segera kembali. Vino, kenapa kau mengunciku lagi?
Vino menyuruhku menjagamu. Jaga, kalau menurutku, kamu di sini untuk memata-matai aku. Dia khawatir kamu akan terluka lagi. Baik, mengerti. Cinta, kamu marah. Vino, aku tidak mengerti. Kamu tahu betul perasaanku padamu itu nyata. Kenapa kamu mengurungku? Karena kamu akan terluka jika keluar. Aku mengurungmu di kamar ini. Itu demi keselamatanmu sendiri. Cinta, aku sudah banyak menahan diri. Aku bahkan tidak mengurungmu dengan rantai. Vino, kamu sudah keterlaluan. Kamu masih benar-benar ingin mengikatku. Cinta, aku tidak mengikatmu sekarang, kan? Lihat, aku sudah mengalah. Lalu nanti saat aku keluar, kamu akan mengikutiku juga. Ya, Tapi aku punya hidupku sendiri. Kamu tidak bisa mengikatku seperti ini. hidupmu adalah tentang menggunakan dirimu sebagai umpan untuk memasukkan Lukman ke penjara. Ini hidupmu? Vino, kamu tidak mengerti aku melakukan ini untuk balas dendam. Balas dendam? Kamu tidak pernah memberitahuku apapun, jadi bagaimana aku bisa mengerti? Kalau aku bilang, apakah kamu akan percaya padaku? Aku akan percaya. Apapun yang kamu katakan, Sebenarnya, aku bermimpi. Aku bermimpi aku mati. Aku bermimpi ayahku saudara tiriku. Dan Lukman berkomplot untuk membunuhku. Dalam mimpi, aku juga tahu bahwa kematian ibuku adalah perbuatan ayahku juga. Ku minta mereka membayar. Tapi aku tidak ingin menyeretmu ke dalam ini. Aku ingin mereka dihukum. Tapi aku tidak ingin melibatkanmu. Di kehidupan lalu, kau balas dendamku. Dan kamu mati demi cinta. Aku tidak bisa membiarkanmu menderita karenaku dan terluka lagi. Cinta. Biar aku bantu kau. Tapi, Cinta. Jika aku melihatmu terluka lagi, aku akan gila. Vino, kalau gitu, janjilah kamu gak akan pernah lakukan hal ilegal dan jangan sampai kau terluka. Oke, aku janji padamu. Cinta. Aku tahu. 3 tahun lalu kecelakaan Ibu Cinta direncanakan oleh Pak Ardi dan Hana bersama-sama. Dua bajingan itu, demi uang, mereka benar-benar tidak berperasaan. Aku akan menyerahkan buktinya langsung ke polisi. Mereka akan segera diadili. Cinta, kenapa kamu tidak membalas pesanku? Dulu, soal urusan wanita tua bangka itu, dia selalu yang paling bersemangat. Aneh. Bocah nakal itu, lagi apa dia? Kenapa ada mobil polisi parkir di depan rumah kita? Apa katamu? Pasti Lukman yang melaporkan kita. Sekarang mereka datang untuk menangkap kita. Ayah,
kita mau ngapain sekarang? Cepat, lari. Ah, Selamat untuk kalian berdua atas kesembuhan kalian dan keluar rumah sakit dengan lancar. Kapan dia mengubah panggilannya padaku? Leon, kamu akhirnya dewasa. Hehe Shinta, biar aku bantu kamu bangun. Jangan berani menyentuhnya. Jangan sentuh dia. Aku nggak akan pernah melakukannya lagi. Ya ampun, kenapa sih kamu iri sama aku? ayah, semua kartu kita dibekukan, kita sekarang buronan. Bahkan, jika Lukman mengkhianati kita, dia nggak mungkin sejauh ini dalam waktu singkat. Ayah, tapi Vino bisa dia menguasai seluruh rimba asri. Berandalan ini aku nggak akan biarin dia menang. Ah. Ah. Sinta, mau kemana? Sinta, mau kemana? Vino, ada anak anjing terluka di pintu. Aku cuma mau mengeceknya. Baiklah, silakan. Jika kau berani mendorongku ke tepi, aku tidak akan pernah melepaskanmu dengan mudah. Ah, Sinta. Ah, Sinta. Sinta, kamu terluka? Vino, aku gak apa-apa. Aku lihat sopirnya adalah Pak Ardi. Sinta, tunggu aku di sini. Aku akan mengejarnya. Ayah, ada yang salah? Vino sedang menyusul. Ah. Aduh. Ayah, hentikan mobil. Kita akan tabrakan. Aduh. Vino, kau bajingan. Kau benar-benar memojokkan kami. Kau benar-benar bajingan. Sinta adalah putri kandungmu. Tapi kau, demi warisan ingin membunuhnya. Aku salah. Tolong ampuni aku tidak akan mengulanginya.
Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di balik jeruji besi. Ayahku yang melakukan semuanya. Jangan bunuh aku. Kulakukan sendiri. Jangan repot-repot. Vino, kamu terluka. Tidak, aku tidak. Mereka semua sudah ditangkap. Mulai sekarang, kamu tidak perlu memikirkan balas dendam lagi. Vino, terima kasih. Kalau bukan karena kamu semuanya tidak akan berjalan selancar ini. Sinta, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Selama aku melihatmu bahagia, aku juga bahagia. Jadi, bisa aku kembali ke kampus? Kalau aku tidak melepaskanmu, apa kamu marah? Tentu saja aku akan. Kalau begitu, aku biarkan kamu ke kampus. Tapi, Tapi apa? tidak apa-apa. Ayo kita masuk ke dalam dulu. Kita masih perlu dokter perdana datang untuk mengobati anak anjing. Iya. Aku bukan dokter hewan. Cuma luka di daging, tidak sampai ke tulang. Vino, aku ingat kamu tidak suka hewan kecil berbulu. Hahaha. Digigit anjing rasanya enak, ya? Hahaha. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah dipaksa meninggalkan industri hiburan. Semua ini salahmu. Kamu pantas mati. Hempehe. Aku tidak peduli. Selama Shinta bahagia. Jangan khawatir, saya pasti akan menjaganya dengan baik. Vino, aku akan merindukanmu. Emham. Pergi ke kelas. Kenapa aku terus merasa seperti ada yang mengawasiku? Pak Vino, tidak ada pria yang mendekati Nona Shinta. Laporan selesai. Makasih. Oh tidak, Pak Vino, seorang pria mendekati Nona Shinta. Aku segera ke sana. Dah besok. Ah. Vino, kamu lagi ngapain? Sinta. Aku cuma mengizinkanmu datang ke kampus sehari. Kamu sama orang lain tertawa dan ngobrol. Vino, aku paham. Kamu beneran nyuruh orang mata-matai aku. Kamu sudah keterlaluan banget. Sinta. Cuma ngeliatin kamu beneran keterlaluan? Tentu saja itu juga pelanggaran kebebasan pribadiku. Aku nggak ngerti. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, memberimu kebebasan yang kamu mau, tapi kenapa kamu masih belum puas? Jangan, berani-beraninya sentuh aku di sini. Di kehidupan ini, tidak atau bahkan yang selanjutnya,
aku tidak akan bicara lagi padamu. Baik. Kalau begitu, kita lakukan di rumah. Vino, aku lupa bilang. Hari ini aku lagi datang bulan. Sinta, kamu lakukan itu sengaja? Sudah kubilang, aku lupa. Perutku tiba-tiba sakit, jadi aku ingat. Sakit? Aku akan panggil dokter perdana. Kamu punya 1 menit untuk menghilangkan nyeri haid Sinta. Pak Vino, kalau saya punya kemampuan itu, saya pasti sudah menang hadiah Nobel sekarang. Vino, jangan mempersulit dokter perdana. Aku sudah minum obat pereda nyeri. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Saat wanita sedang datang bulan, sebaiknya jangan terlalu emosional. Jangan membuat Nona Shinta marah. Mana mungkin aku? Kalau berani kau sentuh aku di sini, di kehidupan ini, tidak, bahkan di kehidupan setelahnya, aku tidak akan bicara padamu. Oke, aku tidak akan membuat dia marah. Sinta, maafkan aku. Yang kulakukan tadi itu salah. Pria yang sangat posesif ini, akhirnya menyadari masalahnya sendiri. Apa yang salah? Aku seharusnya tidak memaksamu di dalam mobil. Hanya itu? Emma, Dan kau menyuruh orang mengawasi setiap gerakanku. maafkan aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengawasimu lagi. Aku akan mengawasimu sendiri. Aku akan mengawasimu sendiri. Kau benar-benar. Shinta, Cukup, kalau belum kamu bisa terus pukul aku. keluar sekarang, aku nggak mau lihat kamu. Baiklah, kalau begitu aku pergi telepon aku kalau butuh. Pergi kau. Vino lagi ngapain? Lagi mikirin kesalahanmu? Sinta marah padaku. Dia gak mau lihat aku. Vino cewek butuh dibujuk, kamu harus mengalah padanya. Aku cuma ingin mengawasinya 24,7. Apa itu salah? Vino, coba bayangkan kamu di posisinya, kalau dia mengawasimu 24,7 gimana perasaanmu? Aku pasti semangat, sangat bahagia. Aku akan bersemangat dan bahagia. Aku akhirnya mengerti kenapa dia selalu ingin lari. Vino, kamu mesum banget. Hei kamu, Halo, Nona Shinta. Aku pengacara Pak Ardi dan yang lain. Mereka ingin bertemu Anda. Oke, siap. Sinta, Minggir. Aku mau menemui Pak Ardi. aku ikut. Nak, aku ayahmu, kamu harus menulis surat pernyataan maaf, supaya aku bisa dapat hukuman yang lebih ringan. Shinta, demi cinta yang pernah kau miliki untukku, bisakah kau juga menulis satu untukku? Aku tidak mau mendapat hukuman penjara seumur hidup. Sinta, kau dan aku selalu yang paling dekat. Aku mohon, tulislah surat pernyataan maaf untuk kami. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal keji.
dan masih berharap aku menulis surat pernyataan maaf. Muka kalian lebih tebal dari tembok. Sinta, jangan biarkan sampah masyarakat ini memengaruhimu. Vino, ayo. Ini semua salahmu, pecundang. Kalau saja kau menculiknya ke keluarga Hana, kita tidak akan tertangkap. Kalau kau tidak merayuku, Jalang, aku pasti masih jadi tunangannya dan aku tidak akan dipenjara. Kurasa kaulah sampah masyarakat yang bersekongkol dengannya. Heh, tua bangka, beraninya kau menyalahkanku, kau, demi uang, berniat membunuh putrimu sendiri. Kalian semua, tenang. Sinta, kalau mau menangis, keluarkan saja. Aku tidak mau menangisi sampah masyarakat. Hanya terasa hampa, lagi pula, aku putri kandung. Pak Ardi, bagaimana bisa dia, tanpa rasa bersalah, mencoba membunuhku demi uang? Karena orang jahat tidak punya batas. Jangan mencoba mengerti pikiran orang jahat. Sinta, mau apa kamu? Vino, kamu memang suka mengurungku. Sekarang kau akan merasakan bagaimana rasanya dikurung. Sinta, apa kamu mau balas dendam padaku? Betul. Hanya untuk membalas dendam padamu. Sinta, kamu belum cukup jauh. Kamu harus merobek bajuku, lalu bermain-main denganku. Diam. Apa yang kamu bicarakan? Aku selalu ingin merobek pakaianmu dan mempermainkanmu. Sinta, kamu tidak akan kabur. Vino, aku salah, lepaskan aku dulu. Sinta, untuk selama-lamanya kamu harus tetap bersamaku.